Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, kali ini kita mau membahas sedikit tentang tajwid ya teman-teman. Apa sih yang dinamakan tajwid itu? Tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya membunyikan huruf-huruf dengan betul. Baik huruf yang berdiri sendiri maupun huruf dalam rangkaian ya teman-teman. Nah, ini seperti huruf hijaiyah yang dibahas sebelumnya. Nah, kemudian gunanya ilmu tajwid itu untuk apa teman-teman? Nah, ilmu tajwid itu untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan membacanya. Jadi ilmu tajwid itu rambu-rambunya ketika kita mau membaca Al-Quran ya teman-teman. Nah, hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Untuk membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain ya. Kalau mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Sedangkan untuk membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Oke, jadi sebelum nanti belajar Al-Quran tuh mengenal tajwid terlebih dahulu ya teman-teman. Istilahnya seperti kita mau naik motor, kita harus tahu rambu-rambunya gitu. Oke, ini pertama ini kita akan membahas tentang nun sukun dan tanwin ya teman-teman, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, ini nanti kita bahas khusus idhar halki saja teman-teman, karena hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5 hukum bacaannya ya teman-teman. Nah, nun sukun itu apa sih? Nun sukun itu adalah huruf nun yang ditandai dengan sukun seperti ini ya teman-teman. Nah, nun sukun dalam rangkaian adalah seperti ini. Ini kalau nun bergandeng ya teman-teman, disambung dengan huruf yang lainnya. Ini juga iya, ini nun di tengah, ini nun di awal, ini nun di awal, ini nun di tengah, dan ini nun di akhir ya teman-teman. Sedangkan tanwin itu apa sih? Tanwin itu adalah suara nun sukun atau bukan nun sukun, tetapi bunyi suaranya itu nun sukun yang terdapat di akhir kata benda atau isim. Tanwin merupakan tanda harokat rangkap seperti ini ya, seperti umpamanya suara an ditandai dengan fathah tain, kemudian suara in ditandai dengan kasroh tain seperti ini ya, suara un ditandai dengan domah tain. Nah, ini huruf hijaiyah dan tandanya ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja lanjut ke hukumnya. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada 5, yaitu idhar halki, idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab dan ikhfa ya teman-teman. Nah, kali ini yang kita bahas tentang hukum bacaan idhar halqi ya teman-teman. Idhar itu artinya menjelaskan. Halqi dari kata khalq yaitu tenggorokan. Nah, ini tuh idhar halqi itu hurufnya itu yang ada di tenggorokan teman-teman. Ada pangkal tenggorokan bagian dalam, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Nah, ini
ada tentang video makharijul huruf, ini ada di video sebelumnya juga ya teman-teman, bisa dicek. Nah selanjutnya apa sih hukum bacaan idhar halqi itu? Nah hukum bacaan idhar halqi adalah bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf halqi. Nah huruf halqi itu apa saja? Yang kemarin ya teman-teman ya, huruf tenggorokan, yaitu ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya. Huruf-huruf ini disebut halqi karena makhraj atau tempat keluar huruf, suara huruf terdapat pada kerongkongan ya teman-teman. Tengkorongkongan. Cara membaca nun sukun dan tanwin yang demikian itu harus terang, jelas dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Sebagai misalnya, nun sukun bertemu dengan hamzah, in ana. Jadi harus dibaca in ana, tidak boleh dibaca in ana, itu nggak boleh ya teman-teman. In ana harus jelas. Oke, nah sedangkan misalkan untuk tanwin bertemu dengan hamzah atau alif ya, nah itu ini contohnya kufuwan ahad, harus dibaca kufuwan ahad, tidak boleh dibaca kufuwan ahad, tidak boleh ya teman-teman, harus jelas kufuwan ahad gitu. Oke, nah untuk contoh-contohnya yang lainnya seperti ini. Nun bertemu hamzah, man a'to, nun sukun bertemu ha, yanha, nun sukun bertemu ain, min alaq, nun sukun bertemu ha, yanhitun, nun sukun bertemu ghain, min ghillin, nun sukun bertemu kha, min khaufin. Selanjutnya ini yang tanwin ya teman-teman. Tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, alif atau hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya. Oke, contohnya hasidin idza, salamun hiya, jannatin aliyah, ato'an hisaban, ajrun khairu mamnun, dzarratin khairo. Nah, huruf-huruf idhar 6 di atas terhimpun di permulaan pada kata syair akhi haka ilman hazahu ghairu khosirin. Oke, alif atau hamzah ya, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Oke, alhamdulillah teman-teman, semoga mudah ya dipahami. Belajar tajwid ringkas bagian huruf idhar. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.